Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gina Humairah dengan NIM 24109123200036. Video ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Biomedik 2, Anatomi dan Fisiologi yang diampu oleh Dr. Oski Liandri MKes. Pada video ini, saya akan memaparkan materi anatomi dengan topik sistem uropoetik. Baik, langsung saja mari kita mulai pembahasannya. Sistem uropoetik adalah sistem tubuh yang berfungsi membuang limbah metabolik, terutama limbah yang larut air melalui urin. Limbah seperti urea, amonia, dan ion-ion berlebih harus dikeluarkan dari tubuh karena jika menumpuk akan bersifat toksik atau racun. Sistem ini tidak hanya membuang limbah, tetapi juga berperan menjaga keseimbangan cairan, elektrolit, dan pH tubuh. Jadi sistem ini sangat penting untuk menjaga homeostasis atau keseimbangan internal tubuh. Sistem uropoetik sendiri terdiri dari 4 organ utama yang saling bekerja sama untuk menyaring zat sisa dari darah dan mengeluarkan dalam bentuk urin. Berikut adalah keempat organ tersebut. Yang pertama ada ginjal atau ren. Ginjal sendiri merupakan organ vital yang berjumlah sepasang dan terletak di belakang perut. Di kedua sisi tulang belakang, ginjal berperan dalam menyaring darah, membuang limbah metabolisme seperti urea, serta membentuk urin. Selain itu, ginjal juga berfungsi mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit, mengendalikan tekanan darah melalui hormon renin, dan menghasilkan eritropoid yang merangsang pembentukan sel darah merah di sumsum tulang. Yang kedua ada ureter. Ureter adalah sepasang saluran tipis yang menghubungkan ginjal ke kandung kemih. Setelah urin terbentuk di ginjal, ia mengalir turun melalui ureter ke vesika urinaria dengan bantuan gerakan peristaltik, yaitu kontraksi otot yang mendorong cairan ke bawah secara ritmis. Yang ketiga, vesika urania atau kandung kemih. Kandung kemih berfungsi sebagai tempat penampungan sementara bagi urin sebelum dikeluarkan dari tubuh. Dinding kandung kemih bersifat elastis dan dapat mengembang untuk menampung sekitar 300-500 ml urin. Ketika kandung kemih mulai penuh, sinyal akan dikirim ke otak sebagai dorongan untuk membuang air kecil. Yang keempat dan yang terakhir ada uretra. Uretra adalah saluran terakhir yang membawa urin keluar dari kandung kemih keluar tubuh. Pada pria, uretra juga berfungsi sebagai saluran bagi sperma, sedangkan pada wanita hanya berfungsi untuk ekskresi urin. Proses pengeluaran urin disebut miksi dan dikendalikan oleh otot sphincter yang membuka saat kita buang air kecil. Secara keseluruhan,
Organ ini membentuk satu sistem yang sangat penting dalam menjaga homeostasis tubuh, yaitu keseimbangan internal dengan cara membuang limbah metabolik, menjaga tekanan osmotik, serta mengatur volume dan komposisi cairan tubuh secara efisien dan tepat waktu. Lalu selanjutnya mekanisme pembentukan urin. Dalam proses pembentukan urin di dalam ginjal merupakan mekanisme yang sangat kompleks, namun berlangsung secara efisien dan terus-menerus untuk menjaga keseimbangan internal tubuh. Proses ini terjadi di nefron, yaitu unit fungsional terkecil di ginjal, dan melibatkan 3 tahapan utama, yaitu ada filtrasi atau penyaringan, yang kedua ada reabsorpsi atau penyerapan kembali, yang ketiga ada sekresi. Yang pertama tadi ada filtrasi atau penyaringan. Ini adalah proses terjadi di bagian awal nefron, yaitu glomerulus yang merupakan kumpulan kapiler darah di dalam kapsul Bowman. Di sini darah yang masuk akan disaring berdasarkan ukuran molekul kecil seperti air, ion mineral, glukosa, asam amino, dan urea akan lolos dari glomerulus dan masuk ke tubulus ginjal. Molekul besar seperti protein dan sel darah tidak ikut tersaring dan tetap berada dalam darah. Cairan hasil filtrasi disebut filtrat glomerulus. Yang kedua, reabsorpsi atau penyerapan kembali. Setelah filtrasi, filtrat bergerak ke sepanjang tubulus ginjal. Disinilah proses reabsorpsi terjadi. Tubuh menyerap kembali zat-zat yang masih dibutuhkan seperti air, glukosa, dan ion penting. Misalnya hampir semua glukosa akan diserap kembali di tubulus proksimal. Reabsorpsi ini bersifat selektif dan dikendalikan oleh kebutuhan tubuh, termasuk oleh hormon seperti ADH atau hormon antidiuretik dan aldosteron. Proses ini mencegah tubuh kehilangan zat-zat penting secara sia-sia. Yang terakhir ada sekresi. Di tahap ini ginjal secara aktif membuang zat-zat tertentu dari darah ke dalam tubulus. Ini mencangkup ion hidrogen, ion kalium, amonia, obat-obatan, dan racun. Proses ini berlangsung terutama di tubulus distal dan tubulus colectivus. Sekresi membantu mengatur pH darah dan memastikan zat-zat berbahaya tidak tertahan dalam tubuh. Ketiga proses ini yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi bekerja secara terkoordinasi
nasi untuk menghasilkan urin akhir yang mengandung limbah metabolik dan kelebihan zat, tanpa membuang komponen penting yang dibutuhkan tubuh. Hasil akhir akan dikumpulkan di pelvis renalis, lalu mengalir ke ureter menuju kandung kemih. Selanjutnya, ada peran hormon dalam sistem uropoetik. Ada beberapa hormon. Yang pertama itu ada renin, yaitu untuk mengatur tekanan darah dan menjaga aliran darah ke ginjal agar filtrasi berjalan optimal. Yang kedua ada eritropoetin atau EPO, yaitu untuk merangsang sumsum tulang untuk memproduksi sel darah merah, terutama saat tubuh kekurangan oksigen. Yang terakhir ada ADH untuk mengatur jumlah air yang diserap kembali di ginjal, mengaruhi volume urin bila kita kekurangan cairan. ADH meningkat dan urin menjadi lebih pekat. Peran hormon-hormon ini sangat penting karena tanpa pengaturan hormonal, ginjal tidak akan mampu berfungsi dengan efisien. Lalu selanjutnya, masalah umum pada sistem uropoetik. Beberapa gangguan yang sering terjadi dalam sistem uropoetik antara lain ada nefritis, yaitu radang pada ginjal akibat infeksi atau penyakit autoimun. Lalu ada batu ginjal. Ini adalah endapan mineral membentuk kristal yang menyumbat saluran kemih. Lalu ada gagal ginjal, yaitu fungsi ginjal menurun drastis atau berhenti total. Ini bisa mengancam nyawa jika tidak ditangani. Lalu yang terakhir ada saluran kemih atau ISK. Umumnya disebabkan oleh bakteri, lebih sering terjadi pada wanita. Penting untuk mengenali gejala agar pengobatan dapat dilakukan secara secepat mungkin. Lalu, upaya pencegahan dan perawatannya, ada beberapa langkah pencegahan yang dapat kita lakukan, antara lain minum air putih minimal 2 liter per hari, kurangi konsumsi garam dan makan makanan tinggi oksalat seperti bayam dan coklat. Hindari kebiasaan menahan kencing. Jaga kebersihan organ intim terutama setelah buang air. Rutin olahraga dan kontrol kesehatan secara berkala. Langkah-langkah ini sederhana namun sangat efektif menjaga kesehatan ginjal dan sistem uropoetik secara keseluruhan. Baik, kesimpulan dari pemaparan materi ini adalah sistem uropoetik adalah bagian vital dari tubuh manusia yang bertanggung jawab mengelola dan membuang limbah cair. Fungsi ginjal dan organ terkait sangat penting dalam menjaga homeostasis, keseimbangan elektrolit, serta tekanan darah. Dengan memahami cara kerja dan pentingnya sistem ini, kita diharapkan lebih sadar dan pentingnya
menjaga kesehatan ginjal dan saluran kemih. Demikian pemaparan materi mengenai sistem uropoetik yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat dalam memahami anatomi sistem ini secara menyeluruh. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.